Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Iftar Ramadan dengan NIM 22830841 kelas TK2 akan menjelaskan tugas API server yang saya buat. Langkah pertama adalah membuat database. Yang pertama adalah kita nyalakan XAMPP dulu, nyalakan service Apache dan MySQL. Lalu untuk mengakses MySQL PHP admin, kita klik di sini admin. Akan terbuka di bagian PHP admin. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat database mahasiswa agar terhubung dengan flash tadi. Di sini karena saya sudah membuat, saya akan mencontohkan yang lain. Di sini jika kita ingin membuat database baru, kita klik di sini. Karena tadi nama mahasiswa sudah ada, saya contohkan dengan menggunakan nama lain, tapi harusnya menggunakan nama mahasiswa. Sini saya coba menggunakan MHS. Jika sudah, kita klik buat. Lalu table name-nya adalah namakan sesuai dengan yang ada di source code. Kalau misalnya di sini data, insert info data, berarti nama database-nya harus kita buat adalah data. Sini table name-nya kita isi data. Lalu jumlah kolomnya kita buat 3 yang berisi nama, NIM, dan JK. Sini kita buat. Sini kita tuliskan NIM, nama, dan JK. Di sini kita ubah jenisnya menjadi varchar ketiganya. Lalu di sini value-nya kita isi 30 semua. Lalu jika sudah, kita klik simpan. Nah, terlihat database yang kita buat sudah berhasil kita buat. Nah, yang langkah selanjutnya jika database-nya sudah selesai adalah masuk ke dalam Postman-nya. Di sini adalah source code saya, app.py. Untuk menjalankannya, pertama kita buka terminal pada Visual Studio Code-nya dengan cara Ctrl+Shift+P dan ketikkan create terminal. Bisa juga lewat terminal di laptop kita. Tapi saya di sini menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code saja. Pertama-tama kita masuk di virtual environment kita sebelumnya. Di sini saya sudah masuk. Nah, untuk masuk di flash environment dengan cara nama flash environment kita, lalu script, lalu aktif. Nah, jika sudah, kita jalankan app.py-nya dengan perintah python app.py, lalu enter. Nah, di sini terlihat sudah running di port 5002 yang kita setting. Lalu yang kedua, buka aplikasi Postman. Yang pertama kita lakukan adalah kita coba untuk show data dengan cara ketikkan di URL-nya http lalu localhost lalu port yang kita buat tadi, lalu pilih show data. Karena di sini mengapa isinya show data? Karena di sini untuk melihat data itu menggunakan /show data dan metodenya adalah get. Jadi kita isikan di sini show data, lalu di sini kita ganti get, lalu kita send. Nah, nantinya akan terlihat data yang sudah kita input. Setelah itu, jika sudah berhasil untuk men-show data, yang kedua adalah kita coba menginputkan data. Sama seperti tadi, yang membedakan adalah di sini kita menuliskan /add bukan /show data. Lalu di sini kita ganti yang dari get, kita ganti ke post. Kenapa harus ganti post? Karena untuk mengadd itu metodenya adalah post. Lalu di sini
Lalu di sini kita tambahin, oke, sama seperti yang ada di source code-nya, yaitu NIM, nama, JK. JK adalah jenis kelamin. Kita tambahin di sini, oke, nama, JK. Lalu value-nya kita isi apa yang mau kita. NIM-nya misalnya NIM saya sendiri 0841, lalu nama saya sendiri dan jenis kelamin saya. Jika sudah, kita send. Nah, jika kita berhasil menginputkan data, maka akan keluar pesan data berhasil disimpan. Kita bisa cek di yang tadi show data. Kita send lagi. Nah, terlihat di sini data yang baru kita inputkan tadi. Jadi itulah untuk melihat data dan menambahkan data. Lalu langkah selanjutnya adalah menghapus data. Sama seperti cara yang tadi, yang ini kita ganti delete dulu. Lalu yang ini kita pergi ke delete. Lalu di sini value-nya kita isi NIM. Lalu mengisi NIM yang mau kita hapus datanya. Cukup memasukkan NIM saja. Lalu jika sudah memasukkan NIM, kita klik send. Nah, jika berhasil dihapus datanya, akan keluar pesan data berhasil dihapus. Nah, kita cek di datanya apakah sudah terhapus. Nah, terlihat di sini data sudah terhapus. Lalu langkah yang selanjutnya adalah mengupdate. Sama seperti yang sebelumnya juga, di sini kita ganti ke put. Di sini kita hapus dulu. Kalau yang tadi sebelumnya adalah delete, get dan post. Kalau di sini kita ketikkan edit. Lalu di value-nya kita isikan NIM. Kita isikan sesuai yang ada di kodenya. Sesuai yang ini. NIM nama JK. NIM nama JK. Lalu kita tambahkan satu key, yaitu NIM underscore data. Mengapa kita harus menambahkan NIM underscore data? Nantinya NIM underscore data itu berisikan NIM lama yang ingin kita ubah. Sedangkan NIM nama dan JK ini adalah berisikan value baru yang ingin kita ubah, mengganti value sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita mengupdate NIM 2283. Ini adalah mengisi NIM baru, misalnya 0840, namanya nama saya sendiri. Kalau tidak biar beda, kita ubah jadi nama apapun. Lalu jenis kelaminnya kita ganti lagi buat pembeda. Nah, NIM data ini adalah NIM yang ingin kita ubah. Seperti contoh, saya ingin mengubah yang 22830840 ini. Kita ubah. Kalau di sini jangan sampai sama, misalnya di sini 0812. Nah, NIM datanya ini adalah kita mengisi NIM yang lama yang ingin kita ubah, misalnya 0840. Nah, jika sudah, kita send. Nah, terlihat kalau berhasil kita mengubah data berhasil diubah, akan muncul pesan tersebut. Dan di get juga jika kita memperbarui. Nah, kita lihat di sini sudah terubah datanya. Yang tadinya sebelumnya 0840 menjadi data yang kita ubah tadi. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang tugas API server. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.